Kalau dihubungkan Gen Z dengan mental health, pandangan Wilson sendiri gimana? Gen Z dengan itu kayak sendok sama garpu ya mungkin ya. Kayak erat banget ya kalau misalkan itu. Kadang kalau ngelihat feedback Gen Z dari mungkin generasi lain kayak agak dilema ya gitu. Aduh, kadang miris gitu, tapi kadang juga bangga ngeliat prestasi-prestasinya. Kalau Gen Z itu menurut saya itu generasi yang cukup unik, cukup strong dan sangat suitable untuk era zaman sekarang ini, era digital. Bukannya banyak orang-orang di Surabaya atau di luar Jakarta yang juga punya kemampuan yang bagus ya? Betul, makanya kita itu di Ahmad Chandi Production mau ada satu misi kita itu adalah merevolusi industri kreatif di Surabaya. Jadi ada beberapa klien besar di Jakarta yang kita pernah kerja bareng itu kok bisa nih nyarinya itu ke kita atau kayak nyarinya kenapa Gen Z? Luckily mereka itu kenapa kok Gen Z? Mereka itu luckily bagi orang-orang yang di Jakarta atau yang sudah berpengalaman ya sama bagian kayak video production itu paham kalau ini sangat amat ranahnya Gen Z banget. Kita tuh punya prinsip yang namanya mendengar, belajar dan menciptakan. Itu sangat amat menarik ya. Itu dibuat sama si Ahmad Chandinya bahwa and then after kita melalui mendengar, belajar, menciptakan baru nih masuk ke menciptakan. Jadi bikin video atau kayak bikin produk audiovisual itu nggak cuma syuting doang gitu. Ada lewat riset dan kawan-kawannya itu yang sebenarnya nggak kalah jauh beda sama kalau bikin bisnis yang harus riset, survei dan kawan-kawannya seperti itu. Mitra bisnis sekalian, kembali kita bertemu dalam Business Wisdom Podcast. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan tamu kita hari ini, jangan lupa klik tombol subscribe, view dan komen untuk membuat kita semakin semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu generasi muda ya? Iya benar. Masih muda beneran masih ya? Masih muda. Gen Z masuknya. Masih Gen Z. Iya. Oke Wilson, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, perkenalkan nama saya Wilson David Mulyahwang, biasa dipanggil Icon atau Wilson boleh. Wilson aja ya. Iya, kalau Icon agak gimana? Oh gitu iya, ya? Mungkin itu panggilan akrab waktu kuliah gitu kan ya. Oke. Ya, saya selama kuliah mungkin kalau kuliahnya sekarang sudah ke semester 8 gitu. Berarti masih kuliah ini berarti? Iya, masih kuliah. Benar. Ini selama masa kuliah saya ngisi kegiatan saya dengan organisasi, kepanitiaan karena saya suka di bagian managing gitu dan kayak bikin project. Dan sekarang saya juga lagi nge-build bisnis startup bareng sama teman-teman saya di namanya Ahmad Chandi Production. Ahmad Chandi Production. Ya, itu merupakan production house. Oke, nah sebelum kita masuk ke Ahmad Chandi Production, Wilson. Tadi kan sempat dijelaskan bahwa kamu ini adalah mahasiswa yang aktif di organisasi gitu ya? Yes. Kenapa tertarik kok masuk ke organisasi? Oke, kenapa organisasi? Karena yang saya pelajari sama memang dikasih tahu ya sama orang-orang yang sudah ngikut organisasi itu persis kayak miniatur dunia kerja atau miniatur bisnis gitu. Dimana dalam situ kita memang ketemu yang ada namanya challenges, ketemu sama orang yang dimana orang itu tingkatnya di atas kita atau di bawah kita atau sepantaran kita, komunikasi dilatih, managing dilatih. Tapi kan makin repot. Dengan kuliah kan pasti sudah sibuk gitu kan, ditambahin lagi organisasi. Gimana kamu cara bagi waktunya? Bener, pasti tambah repot ya. Apalagi kan kuliah ada tugas, ujian gitu. Tapi kalau bagi saya sendiri sih itu harga yang harus dibayar untuk kita bisa nambahin value ke diri kita. Dan belajar time managementnya lebih bagus banget ya. Oh iya betul, belajar time management itu walaupun misalkan nih saya kan posisinya di BEM kan sudah jadi presiden kan ya, mungkin orang ngira time management udah bagus tapi seringkali saya masih kayak tertegur gitu, masih harus ada yang ditingkatin, Nah itu berarti Wilson bagus, tipenya orang yang selalu mau untuk maju, jadi belajar sampai kapanpun kayak gitu. Iya. Nah Wilson kan Gen Z ya berarti ya Gen Z. Nah pandangan Wilson terhadap Gen Z itu seharusnya apa sih? Karena stereotipnya di masyarakat kan Gen Z ini dipandang generasi yang kurang baik lah dalam arti kurang baik. Menurut Wilson sendiri gimana? Kadang kalau ngelihat feedback Gen Z dari mungkin generasi lain kayak agak dilema ya gitu. Aduh, kadang miris gitu, tapi kadang juga bangga ngeliat prestasi-prestasinya. Kalau Gen Z itu menurut saya itu generasi yang cukup unik, cukup strong dan sangat suitable untuk era zaman sekarang ini, era digital ini. Padahal faktanya banyak orang yang bilang kalau Gen Z ini generasi yang kurang tangguh. Nah itu. Nah, kenapa? Bisa jelaskan? Generasi kurang tangguh, kayak beberapa kata-kata yang sering dikaitin sama kurangnya Gen Z itu biasanya kan kayak resilience, adaptability mereka, communication skills gitu. Itu sih karena menurut saya sendiri yang ngalamin generasi yang sangat muda, sangat instan ini, kita kebiasaan sama hal-hal yang instan. Oke, gitu. Contohnya gimana? Contohnya kita kalau misalkan zaman dulu ya, mungkin waktu masih SD, kalau mau nyari referensi buat
ujian atau belajar kita harus pakai buku gitu. Dulu saya Iya, saya harus masih ke perpus. juga. Oh, kamu masih ngalamin Mungkin itu. saya kan di Manado ya. Saya kan dari Manado SD-nya. Jadi kayak akses internet buat at least keluarga saya itu masih kecil gitu. Jadi harus ke perpustakaan, harus effort atau datang ke guru. Sekarang kan kita gampang banget ya. Pakai HP gitu. Apalagi nih AI yang dimana betul tools yang sangat membantu tapi juga kalau disalahgunakan jadi tools yang memalaskan gitu kan ya, Prof. Iya, kalau salah digunakan gitu. Nah, terus menariknya gini, Wilson, kan Gen Z ini kan cenderung suka dengan kepraktisan, tidak mau ribet. Bener. Tapi kalau saya menariknya gini, apakah Gen Z ini seharusnya punya etika? Apakah Gen Z harusnya punya etika? Harus sih, harus dong kalau itu ya. Kalau pertanyaannya apakah punya sekarang? Apakah punya? Punya. Contohnya gini, kasusnya gini. Biasanya kalau generasi, termasuk generasi saya kayak gitu ya, mau ketemu dosen, mau ketemu yang lebih senior, kan cenderung datang ke ruangannya ditok-tok-tok, lebih ke arah komunikasi secara langsung. Iya. Nah kalau Gen Z kan apa? WhatsApp aja merasa itu sudah sesuatu yang sopan. Menurut Wilson gimana? Di dalam ranah etika Gen Z itu sebenarnya udah benar. Maksudnya apa? Antara Gen Z dengan Gen Z lainnya itu sebenarnya biasa gitu. Jadi kayak mereka membiasakan diri dengan cara seperti itu, misalkan ya langsung nge-WA gitu atau langsung nelpon, video call gitu, karena di bagian Gen Z itu adalah sesuatu yang tidak masalah gitu, tapi itu belum tentu bisa diterapin ke generasi yang lainnya gitu. Jadi mereka kurang mindful dan kurang kayak oke, bisa beradaptasi nih kalau misalnya komunikasi sama yang lebih tua atau dosen, di mana caranya nggak boleh sama nih kayak ngomong sama Gen Z, approach-nya nggak boleh sama. Nah gitu. pertanyaannya berarti yang harus beradaptasi Gen Z-nya atau kitanya sebagai generasi dengan gap yang lain yang malah berusaha memahami? Mungkin kalau saya itu lebih condong untuk selalu introspeksi diri ya. Jadi saya bakal bilang kayak Gen Z harus lebih sadar gitu. Gen Z harus lebih sadar untuk peka sama lingkungannya. Gak bisa semau gue gitu ya. Iya, betul. Tapi bukan berarti 100% salahnya atau kayak perbaikannya di Gen Z ini. Tapi ya, generasi lain ini sudah mulai kayak masuk ke ideologi untuk menyudutkan si Gen Z ini. Saya setuju. Iya. Nah, seharusnya yang benar adalah semua generasi saling beradaptasi kan. Betul. Karena kalau yang diminta cuma Gen Z-nya doang, lah padahal kita sendiri kan juga harus ngerti. Setuju. Bagi mereka itu mungkin WhatsApp itu sesuatu, loh saya berusaha sopan banget loh. Benar. Buat kami itu sesuatu yang memang yaitu fleksibel, cepat, praktis dan segala macam kayak gitu. Jadi harus sama-sama saling adaptasi. Iya, betul, Prof. Makanya kalau tadi saya bilang kan, kalau 100% Gen Z-nya doang nggak bakal bisa, karena kalau sudah diintimidasi sama generasi lain, kasihan mereka, kita nggak punya opportunity untuk mau menunjukkan diri atau ingin kasih tahu kalau Gen Z itu nggak kayak gini nih gitu. Nah, kalau dihubungkan Gen Z dengan mental health, pandangan Wilson sendiri gimana? Gen Z dengan itu kayak sendok sama garpu ya mungkin ya, kayak erat banget ya kalau misalkan itu. Pandangannya kayak apa gimana nih Prof ini maksudnya? Artinya gini, kan banyak isu yang dikit-dikit Gen Z itu bilang ini penting karena dia sesuai dengan mental health. Mental health itu kan sangat banyak dibahas untuk Gen Z ini. Nah, menurut Wilson seharusnya kondisi real itu gitu, bener-bener gitu nggak sih? Bahwa dikit-dikit ada sesuatu terganggu mental health-nya. Dimarahin sedikit langsung mental health-nya terserang. Menurut kamu gimana? Kalau menurut saya, ini kan saya ngomongin mental health ini karena saya sempat ngobrol sama, contohnya ada kayak kepala kemahasiswaannya UC yang dia itu psikologi ya, dan ada teman-teman psikologi lainnya. Sebenarnya ada hal yang bagus dari hal ini, yaitu kita mulai sadar, aware terhadap yang namanya mental health, di mana di zaman-zaman sebelumnya itu mungkin waktu saya SD, SMP, SMA kayak apa mental health nggak paham. Sekarang ini sangat-sangat diperhatikan, di mana udah bagus nih gitu kalau misalnya ada betul-betul orang yang menderita let's say depresi atau mungkin gangguan psikis lainnya lah. Itu kita sudah bisa lebih mindful terhadap itu dan lebih open minded, dia memang ada ini artinya harus ditreat seperti ini. Tapi kadang-kadang itu dipakai sebagai alasan bagi Gen Z. Kayak dalam tanda kutip juga ya, kayak gitu ya. Ada juga bahwa ada beberapa pihak yang dalam tanda kutip memanfaatkan isu mental health itu untuk kepentingan pribadinya, tapi seharusnya enggak kayak gitu. Iya, dimanfaatkannya seperti apa? Sorry ya, mungkin bukan ini enggak terjadi ke semuanya, tapi ada kan yang ngelihat sedikit di TikTok atau di Google self diagnose, aku kena ini, itu kan sebenarnya nggak boleh gitu kan. Bisa jadi kayak cuma kita capek aja sedikit gitu, tapi self diagnose itu salah gitu kan. Ada juga mungkin beberapa orang yang paling parah ya kasusnya. Saya kebetulan kan ketemu sama Gen Z banyak nih waktu jadi presiden BEM kan ya, ketemu sama panitia dan lain-lainnya. Itu ada yang kayak
sedikit-sedikit itu kayak aku nggak bisa dulu kerja karena memang lagi capek dan sebagainya, ada lagi gangguan mental health lagi, itulah banyak lah alasannya gitu. Itu yang sebenarnya salah gitu dari Gen Z gitu. Itu nggak boleh sih sama sekali, karena kita kan semakin aware ya apa ini state urgensi mental health. Semakin dimain-mainin kayak gitu, itu ternyata nggak baik gitu. Mental health nih, itu gitu. tetap harus diperhatikan, tapi jangan jadi excuse. Betul. Dikit-dikit, Betul. iya saya terserang mental saya kayak nggak gitu-gitu amat. Ya, betul. Tapi kalau buat saya gini, listen, buat saya semua generasi itu punya isu tentang mental health. Jadi mental health itu tetap harus diperhatikan. Jangan cuma bilang kadang-kadang ya memang kita harus lebih bijaksana lah. Kita punya kemampuan untuk membedakan, oh ya ini memang harus mulai diperhatikan. Oh ini hanya sekedar alasan segala macam kayak gitu. Ya itu sangat-sangat amat setuju sih gitu, karena ya balik lagi kenapa tadi ada masalah kayak isu resilience ke Gen Z ya, salah satunya karena ini sih gitu. Karena ada satu hal yang sekiranya menurut mereka ini memvalidasi kemalasan mereka gini karena let's say capek ya dan sebagainya. Nah kalau ditanya Wilson sebagai Gen Z, bagaimana caranya memperbaiki image-nya Gen Z ini di mata orang lain? Yes, ini sangat menarik cara untuk meningkatkan image Gen Z. Mungkin mirip sama statement tadi. Harus mulai dari diri kita sendiri dulu gitu. Kalau kita mau expect dari generasi lain langsung mau menerima kita, mau kasih kesempatan, itu kayaknya bukan hal yang kita bisa kontrol nih. Di luar areanya kita buat yang bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah siapa diri kita sendiri. Mulailah untuk yang paling pertama kan pasti introspeksi dulu. Kita refleksi nih. Sebagai Gen Z ini apa nih yang masih kurang gitu. Kalau saya melihatnya yang masih kurang yang tadi itu. Oke, communication skill-nya mungkin sudah bagus ya, kayak ngomong gini bisa gitu. Tapi komunikasi kan nggak cuma terbatas ngomong gitu kan. Bagaimana caranya kita menyampaikan sebuah pesan agar bisa diterima sampai nih ke yang kita tujuin gitu. Nah itu kan kasusnya banyak ya gitu. Komunikasi dalam konflik gitu, yang ada birokrasinya atau kayak ada hierarkinya, itu kita harus bisa ngatur juga itu. Nah itu harus lebih adaptasi di situ. Terus yang kedua masalah resilience. Nah resilience ini agak tricky ya. Mungkin tiap orang punya treatmentnya sendiri bagaimana untuk meningkatkan resilience. Tapi yang pasti kita harus lebih membiasakan diri sama time management yang padat, atau mungkin beberapa hal yang mungkin lebih enak tidur sih, tapi ya memang harus memaksa diri untuk kita lebih biasa gitu. Harus nge-push diri sendiri betul karena kalau nge-push kita bakal tahu nih limit kita sampai mana. Dan kalau kita kadang sudah sampai limit, kita tuh bakal jatuh atau kayak down. Tapi tanpa kita jatuh atau down, kita nggak tahu nih mau ningkatin yang mana. Pola pikir yang bagus. Ya, kita nggak tahu barrier kita yang harus di break itu yang mana gitu. Nah ini menarik banget Wilson menurut saya. Artinya hal-hal seperti ini Wilson dapatkan karena apa? Apa pengaruh dari ikut organisasi itu bisa membuat kita jadi seperti ini? Iya bisa jadi. Tapi kalau misalkan dari saya pribadi, pengalaman saya kan waktu awal kuliah sempat kayak tertegur gitu kan ya, dimana kayak wah ini saya udah mau masuk umur 20-an nih, nggak bisa nih gini-gini terus kayak SMA gitu. Cobalah ikut panitia. Awalnya kepanitiaan dulu kan ya, biasanya kalau di kampus kan banyak nih kepanitiaan acara konser dan kawan-kawannya gitu. Ternyata suka dengan aktivitas seperti ini gitu. Trigger paling pertama mungkin ya pasti kita nih ketemu orang banyak, dimana nambahin connection gitu. Benar. Kita ini dikasih nih pekerjaan-pekerjaan soft skill maupun hard skill yang kira-kira bisa berguna. Contohnya langsung bisa diaplikasiin waktu kuliah gitu. Misalkan belajar pakai Canva, belajar basic design gitu. Terus habis itu nge-scale up lagi nih, masuk ke organisasi gitu. Dan apakah ini dipelajarin di organisasi? Mungkin kalau saya tarik garis time atau kayak garis bar pembelajaran saya di kuliah, itu 75% itu ada dapatnya dari organisasi. Bener. Jadi pentingnya kita untuk belajar berorganisasi. Bener. Kepemimpinan itu bisa dapatnya dari situ ya. Iya benar. Oke, sangat menarik sekali. Mitra bisnis sekalian, kita kembali dalam sesi yang kedua bersama dengan Wilson. Nah, Wilson, kita tadi nyinggung sedikit lagi tentang Gen Z gitu kan. Kan banyak berita atau fakta yang menjelaskan bahwa di tahun 2024 itu banyak pengangguran Gen Z. Bahkan datanya ada sekitar 3,6 juta individu Gen Z yang umurnya 15 sampai 24 tahun tuh ternyata menganggur. Nah, menurut Wilson, fenomena apa ini yang mau ditunjukkan dari fakta ini? Sebenarnya ini mungkin rentetan yang panjang ya, kayak sudah berdomino itu, mulai dari yang persepsi generasi lain yang kurang terhadap Gen Z gitu, sampai mungkin beberapa Gen Z itu yang under prepare untuk masuk dengan atau untuk mau melengkapi demand dunia industri sekarang ini. Jadi
Kalau kita ngomong di under prepare-nya dulu nih sih, kayak banyak sih sebenarnya faktor yang saya lihat dari teman-teman saya gitu ya. Mungkin dari daya juangnya itu paling penting ya sebenarnya, daya juang untuk mau terus upgrade diri atau kayak cari opportunity itu kadang-kadang kurang gitu orang-orang di Gensi kalau dari teman-teman saya gitu. Atau gini, boleh nggak kalau saya punya pendapat, bukan mereka ini pengangguran, tapi karena mereka itu pinginnya menjadi seorang entrepreneur, mengelola bisnis kayak Wilson kan artinya sekarang. Nah kalau sekarang kita cek gini surveinya, Wilson sekarang bekerja nggak? Bekerja. Dianggap sudah bekerja? Iya, dianggap sudah bekerja. Nah, arahnya tapi entrepreneur. Iya, betul. Nah, mungkin itu karena Gensi itu sudah tahu arahnya kemana, dengan sisi kebutuhan kebebasannya mereka lebih nyaman kalau mereka bekerja secara sendiri, kreativitasnya mereka sendiri dan lain-lain gitu. Kalau misalkan udah ngomongin kalau misalkan dia itu entrepreneur atau kayak at least freelance, bagi saya kalau standar saya itu saya udah nganggap dia itu bukan pengangguran gitu, bukan pengangguran. Mungkin kalau di klasifikasi lainnya itu mungkin dianggap pengangguran, tapi kalau bagi saya itu enggak gitu, karena saya menerima tipe-tipe pekerjaan yang baru nih. Seperti freelance kan sebenarnya kan nggak ada masuk kontrak apa, tapi dia bekerja. Dan kadang-kadang freelance itu punya gaji yang jauh lebih besar daripada karyawan di kontrak gitu. Tapi kalau yang misalnya tidak sama sekali, ini yang tidak sama sekali punya kegiatan atau kayak pekerjaan itu bagaimana? Kenapa kasusnya bisa sampai terjadi? Bisa jadi karena kasus-kasus Gen Z sekarang ini yang pertama ada yang salah masuk kuliah gitu kan ya. Salah masuk jurusan. Belum yang paling penting, yang paling aneh itu sebenarnya enggak mengenal diri sendiri. Maksudnya enggak mengenal diri sendiri itu kenapa gitu. Enggak tahu nih saya itu punya minat apa, skillnya itu mau kemana. Dan itu bahaya sebenarnya sih kalau sudah masa kuliah belum ada itu. Karena ini udah stage terakhir sebelum masuk ke dalam dunia masyarakat yang real nih. Gitu. Tapi gini, ini menarik Wilson. Kalau misalnya ternyata saya salah memilih program studi, yang akan Wilson lakukan apa? Kalau misalkan saya salah masuk ke dalam bidang studi ya, program studi. Yang pertama lihat dulu apa mungkin nggak saya untuk let's say pindah ke jurusan yang saya mau. Tapi saya udah harus tahu dulu nih kalau misalnya mau pindah. Kalau enggak bagaimana? Atau kayak kalau udah terlanjur mungkin dananya udah tipis atau gimana? Nggak apa-apa kalau menurut saya stay aja di situ. Ambil semua pelajaran yang ada gitu. Tapi di sisi lain explore lah hal-hal yang lain gitu kan. Tingkatin soft skill gitu kan. Dan juga kira-kira nih, misalkan nih saya masuk ilmu komunikasi tapi ternyata saya passionnya di bisnis gitu. Harus punya mindset sih kayak aku nih belajar komunikasi tapi aku suka bisnis. Kalau menurutku sih komunikasi ini bisa dibisnisin gitu. Ya kita carilah gap-gap yang kita bisa integrasikan dengan jurusan kita. Artinya kalau saya setuju dengan pendapatnya Datuk Tahir yang bilangnya gini kan, jangan terlalu terlena dengan minat. Tapi kita juga harus paham bahwa kita tuh punya tanggung jawab. Ketika betul. Misalnya ketika memilih program studi ya, kok ternyata saya nggak suka komunikasi ya, saya lebih sukanya bisnis. Tapi kalau saya adalah kembalikan ke dasar awalnya, kenapa tiba-tiba dulu kamu memutuskan ngambil ke komunikasi misalnya. Dan kalau misalnya itu masih dirasa kurang cukup, ingatlah bahwa kamu punya tanggung jawab lain yang harus kamu selesaikan. Tanggung jawabmu untuk menyelesaikan degreemu. Ya betul. Maka itu mungkin akan membuat kamu menjadi punya motivasi yang lebih positif. Betul. Menyelesaikan. Setuju itu. Prof. Nah ini menariknya Wilson, kan ada secara work experience-nya Wilson kan ada Rumah Kanema, ada Ahmad Candi Production. Ya betul. Boleh jelaskan dulu Rumah Kanema dulu deh yang menarik. Kalau Rumah Kanema itu lahir dari tuntutan tugas akhir ya. Tugas akhir Vkom buat S1 saya itu saya dan 2 teman saya, jadi kita 3 orang itu bikin sebuah kelompok untuk tugas akhir musik video yang outputnya musik video gitu. Jadi sampai sekarang ini secara production musik video udah selesai. Sekarang tinggal lagi mau bikin laporan untuk sidang ya, laporan untuk sidang tugas akhir. Jadi kalau kita masih berjalan bareng masih gitu, tapi kalau actively kita lagi selesai kita bikin production musik video itu udah selesai gitu. Apa dulu Wilson? Ini diciptakan musik productionnya apa? Yang dibuat apa? Kita jadi ngajak kolaborasi sama 2 musisi lokal Jawa Timur. Jadi ada satu band rock namanya Muveno. Ini udah lama banget bandnya itu, ternyata udah dari 2000-an kalau nggak salah ya. Dan kita bikin musik videonya dia yang judul lagunya itu Honestly. Jadi kayak dari itu Honestly itu lagu rock yang sekarang kita bikin musik videonya karena mereka lagi bikin versi yang lebih pop gitu. Dan yang satunya lagi itu ada musisi yang masih muda, masih SMA, namanya Valerie Utomo. Itu musisi rohani yang lagi rilis lagu baru. Dan kebetulan saya kenal sama dia juga, sama kakaknya ya karena teman saya. Dan kita propose nih, ayo bikin musik video bareng seperti itu. Nah menariknya gini Wilson, kalau di musik production ya,
Sekarang kan muncul artificial intelligence. Yes. Bahkan ada aplikasi yang bisa bikin lagu, bikin musik apapun cuma dalam waktu 5 menit. Benar. Menurut Wilson terus gimana? Maksudnya gini, kedepannya buat orang-orang yang bergerak di musik production itu akan seperti apa? Oke. Kalau untuk sampai sekarang ini menurut saya AI baik dari segi video atau mungkin segi art atau segi mungkin kalau art ini sudah mulai ketat ya sama yang real art dari manusia. Tapi kalau video dan juga musik itu menurut saya masih belum bisa menyaingi apa yang dibuat oleh real nih manusia gitu. Karena kadang lagu-lagu yang dalam situ itu nggak ada emosinya kalau bagi saya gitu. Jadi kayak apa yang membedakan? Jadi kalau kita ngedenger lagu AI itu masih sering kedengeran kan, masih kayak ini lagu AI nih. Karena apa? Karena biasanya dari suara vokalnya yang kayak kedengaran AI sama kayak kata-katanya yang terlalu formatnya itu mirip. Kalau lagu dari Suno itu Suno AI kan ya itu. Oh pakai Suno juga. Iya Suno ya. Itu mirip. Struktur lagunya gitu. Jadi kayak kalau kita misalnya kita digantikan sama AI dengan yang stage sekarang ini itu kayak bosen kadang dengar lagunya gitu karena kan strukturnya liriknya mirip-mirip. Tapi bukannya di promnya bisa diperbaikin ya misalnya. Artinya misalnya gini, saya pingin membuat lagu yang menyayat hati misalnya. Nah maksudnya gini, mungkin kalau buat orang-orang yang di musik production ya mungkin butuh waktu lama dibantu dengan si Suno ini mungkin akan lebih enak. Jadi akan lebih cepat tapi versi pola pikirnya dia kan punya feel-nya toh. Jadi feel-nya dimasukkan tapi dengan artificial intelligence yang jalankan. Sebenarnya bisa kayak gitu, tapi kalau mungkin bagi saya ini mungkin preferensi pribadi ya kalau denger lagu ya, kayak denger lagunya dari Suno itu kayak ada sebuah pattern yang sama gitu, entah dari liriknya ya, karena atau kayak nadanya betul gitu ya. Tapi kalau Suno ini apakah bakal mengancam artis? Kalau menurutku sih jangan sampai dibilang ini mengancam artis, sama kayak ChatGPT. Ini merupakan sebuah tools gitu. Sebenarnya mungkin agak sedikit cerita. Dulu sebelum saya masuk ilmu komunikasi ini sebenarnya saya mau masuk sekolah musik gitu. Karena saya itu suka musik dari SMA gitu. Tapi karena satu dan lain hal nggak dibolehin gitu kan, akhirnya saya masuk ilmu komunikasi dan ternyata punya Suno ini itu sangat membantu buat musisi untuk nulis. At least sebagai referensi atau inspirasi itu sangat amat membantu. Gitu. Apalagi untuk mungkin saya yang notabene-nya bukan jenius musik, nggak punya degree musik dan pingin menulis apa yang saya rasakan tapi kadang bingung mulai dari mana. Nah Suno itu bisa sangat membantu. Ini pola pikirnya menarik Wilson. Artinya generasi Gen Z ini juga harus berpikirnya kayak gini. Jangan merasa akan digantikan oleh si teknologi si AI ini. Tapi kalian harus mengequip diri dengan mengembangkan dengan beradaptasi dengan teknologi. Karena kalau menurut saya yang akan menggantikan kita itu bukan teknologinya. Betul. Tapi orang lain yang belajar teknologinya. Nah, betul sekali. Betul sekali. Saya setuju itu, Prof. Jadi pola pikirmu bagus banget Wilson. Nah, kita masuk ke yang Ahmad Candi Production, Wilson. Kapan ini didirikannya? Kapan didirikan? Itu pertengahan tahun 2024. Mungkin akuratnya Juli 2024 sampai sekarang gitu. Kenapa? Kok tiba-tiba kepikiran untuk mendirikan Ahmad Candi Production ini kenapa? Kalau kenapa Ahmad Candi Production ini ada itu sebenarnya mulai dari concern kita sebagai pelaku ya. Mungkin saya pelaku di industri kreatif ini yang dimana di Surabaya ini secara mungkin film atau kayak barang-barang yang kayak gini nih yang video dan kawan-kawan itu masih minim diapresiasi di Surabaya gitu. Beda cerita mungkin kalau Jakarta dan Jogja ya. Mungkin dengan pembatasan pengetahuan dan pengalaman saya nggak tahu kalau di sana gimana. Tapi kalau di Surabaya itu masih minim apresiasi. Seperti apa contohnya? Minim apresiasi ini bisa seperti kayak kurangnya ada opportunity yang sebesar di Jakarta untuk berkarir di bidang ini. Misalkan nih, kenapa sedikit nih yang mau di bagian ini? Karena biasanya bayarnya lebih kecil daripada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Bisnis, dagang, reseller itu lebih besar daripada ini. Itu dampaknya pertama. Apresiasi secara material atau mungkin apresiasi karya ya, itu juga kurang di sini. Lalu yang kedua, mungkin karena ada pengaruh masalah apresiasi tadi ataupun juga kurang ada sekolah atau institusi besar ya seperti IKJ dan kawan-kawan yang di Jakarta. Itu kita masih kalah juga secara kualitas dengan Jakarta sama Jogja mungkin ya. Nggak semuanya itu pasti otomatis kalah, tapi kita dari segi mata orang-orang yang lihat film itu nggak ada orang kepikiran Surabaya itu tempat film atau nggak ada nih yang kaitin Surabaya. Bukannya banyak orang-orang di Surabaya atau di luar Jakarta yang juga punya kemampuan yang bagus ya? Betul, makanya kita itu di Ahmad Candi Production mau ada satu misi kita itu adalah merevolusi industri kreatif di Surabaya gitu. Jadi kita tuh mau revolusi apanya? Kita mau revolusi itu dari
akarnya dulu, yaitu siapa pelakunya. Kita mau revolusi itu apa yang kita mau bikin ya, kita mau pengen menerapkan di mana kita ini sesama seniman di Surabaya ini harus berkolaborasi. Karena kolaborasi antara seniman di Surabaya itu sangat kurang gitu. Biasanya mereka bergerak sendiri-sendiri. Menariknya gini, ini kan filosofinya dalam ya biasanya. Sedangkan kalau ditanya kan Ahmad Candi Production tuh isinya adalah generasi-generasi muda Gen Z Ya, bahkan. benar. Nah kok bisa maksudnya generasi muda tapi punya pola pikir filosofinya yang mendalam kayak gini? Oh, kenapa ya punya mendalam? Mungkin karena keresahan kita ya, keresahan ya mungkin ya. Karena mungkin keresahan yang pertama itu kita pengen nih kerja di sesuatu hal yang sangat amat promising di kedepannya, karena kita bisa lihat industri film di Indonesia itu semakin bergerak arahnya ke sana yang lebih baik gitu. Terus industri-industri atau mungkin company atau brand itu sangat membutuhkan nih produk yang seperti ini nih gitu. Di Jakarta itu mereka udah melek nih, oke tahu ini, dan kalau misalkan nih kita dapat klien yang dari Jakarta itu bayarnya lebih besar karena mereka tahu nih barang ini kayak apa dampaknya dan kayak apa value-nya gitu. Sedangkan di Surabaya itu belum ada yang ke arahnya ke sana gitu. Masih kalau kita kasih ini beberapa klien tuh kayak ngomong kayak mungkin punya mindset ini mana kayak modal sekecil-kecil mungkin tapi output sebesar-besar mungkin gitu kan. Jadi kita kayak agak kasihan nih yang pelaku industri kreatif ini gitu. Mungkin dari situ sih kita maunya. Arahnya gini, kalau boleh dijelaskan Ahmad Candi Production ini seharusnya apa sih? Apa termasuk jasa yang dilayani, bentuknya apa aja? Oh, oke. Sekarang ini kita itu yang lagi fokusnya yang pasti kita pengen bangun portofolio, jadi kita bikin jasa audio visual yang melayani video advertising, branding, iklan, ada juga kita bisa bikin company profile, music video gitu, performance video, pokoknya segala macam ada kaitannya sama video ini kita bisa sangat amat eksekusi. Itu berarti mulai dari nol ya, mulai tidak ada konsep sampai dengan muncul hasilnya segala macam akan dilakukan oleh timnya Candi Ahmad Production ini. Betul, bahkan sampai sebelum klien itu punya pemikiran untuk let's say bikin video, kita bisa tawarin nih kenapa nih video ini dibutuhkan oleh sebuah brand gitu. Oke. Oke, mitra bisnis sekalian, kita segera masuk ke dalam sesi yang ketiga bersama dengan Wilson. Ya. Nah, Wilson, tadi kalau ditanya, berarti tantangannya dalam dunia video production berarti ini? Iya, betul, video production. Tantangannya apa ya seharusnya? Tantangannya yang sekarang ini kita ketemu yaitu sebenarnya yang paling lagi menantang ini kita ini bisnis startup baru. Bisnis startup, oke. Iya, yang pasti kita pengen punya dapat pelanggan gitu, tapi kita masih minim portofolio gitu. Di mana trustnya konsumennya masih untuk kurang tinggi. Trust konsumen itu masih kecil gitu. Di mana sebenarnya ini barang yang nggak kelihatan. Kalau kita jual barang kan kita bisa bawa ya. Ini barangnya gini bisa kelihatan, ini nggak nampak. Jadi kita harus bangun trust konsumen atau kayak trust brandnya si ACP ini yang lagi susah sekarang ini gitu. Nah, kalau ditanya apa yang menjadi kelebihan dari Ahmad Candi Production sendiri? Yes, kalau kelebihannya dari kita itu kita tidak cuma sekedar menerima request konsumen yang kayak oke, saya mau video kayak gini enggak, tapi itu sangat menekankan dua hal. Yang pertama itu kita menekankan eksplorasi di dalam production sebuah video. Maksudnya eksplorasi itu seperti apa gitu. Di sini kita mau bekerja sama bareng dengan calon klien atau klien untuk kita bisa tahu video yang paling tepat untuk kasus ini tuh seperti apa gitu. Misalkan nih mau bikin video untuk launching brand gitu kan. Kita bakal bekerja sama dengan intens dengan klien untuk tahu nih mulai dari visi misinya si brand ini apa gitu, arahnya mau kemana, plannya setelah ini sampai kita tanyain gitu kan mau apa gitu, supaya kita bisa dapet nih, nah gong yang tepat buat video ini seperti apa gitu. Kita menekankan yang eksploratif, kolaboratif sama klien. Jadi kita nggak cuma nerima. Dan yang kedua, kita tuh punya prinsip yang namanya mendengar, belajar dan menciptakan. Itu sangat amat menarik ya. Itu dibuat sama si Ahmad Candinya bahwa di mendengar ini. Jadi kalau mau bikin proses video itu harus melalui proses itu. Proses pertama mendengar. Kita itu ya mungkin seperti mendengar ya. Kita harus mendengar banyak hal. Mendengar calon klien, mendengar kru, mendengar calon penonton. Maksudnya itu apa? Kita riset dan survei. Cari tahu dulu inti permasalahannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, supaya kita bisa tahu nih, oh ini nih yang saya sedang akan hadapi. Baru masuk yang ke belajar. Belajar itu apa? Dari yang mendengar tadi, kita kita belajar bersama untuk mau cari tahu nih apa nih formula yang paling baik. Menyesuaikan dengan kebutuhannya tadi. Menyesuaikan dengan kebutuhan tadi, bikinlah konsepnya dan sebagainya. And then after kita melalui mendengar, belajar menciptakan, baru nih masuk ke menciptakan. Jadi bikin video atau kayak bikin produk audiovisual itu nggak cuma syuting doang gitu. Ada lewat riset dan kawan-kawannya itu yang sebenarnya
nggak kalah jauh beda sama kalau bikin bisnis yang harus riset, survei dan kawan-kawannya seperti itu. Menariknya gini, mitra bisnis, ini mungkin real testimoni ya. Menurut saya tim Ahmad Chandi Production itu sangat fast respon. Oh, nah, oke. Terus kita pernah ketemu 2 kali gitu Iya, kan. iya, pernah. Nah, konsep yang pertama, terus kita kan kasih masukan brainstorming lah segala macam. Dengan cepat kalian bisa munculkan konsep yang kedua, dan itu kayak sesuai dengan harapan banget. Oh, jadi itu menurut saya terima kasih. bagus ya, karena berarti kan konsepnya mendengar, belajar, tinggal nanti konsep menciptakannya, tinggal nanti betul. bagus, tapi menurut saya bagus. Ya, terima kasih. Menariknya gini, Wilson, dalam dunia video production segala macam, itu kan banyak pemain-pemain besar. Oh ya benar. Bahkan kalau nanti ditanya klien-klien yang akan dihadapi dari Ahmad Chandi Production pun tuh perusahaan-perusahaan besar. Ya. Kan kalian masih generasi muda. Ya. Nah, caranya untuk membuat bahwa generasi muda ini tetap dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar, apa yang dilakukan? Oke, yang kita lakukan mungkin sebelumnya yang kita lakukan ya, tapi lebih dari pengalaman kita kalau nge-approach ada klien besar. Jadi ada beberapa klien besar di Jakarta yang kita pernah kerja bareng itu kok bisa nih nyarinya itu ke kita, atau kayak nyarinya kenapa Gen Z? Luckily mereka itu kenapa kok Gen Z? Nah, mereka itu luckily bagi orang-orang yang di Jakarta atau yang sudah berpengalaman ya sama bagian kayak video production itu paham kalau ini sangat amat ranahnya Gen Z banget gitu. Oh, karena kreativitas ya? Iya betul. Kenapa? Karena kalau udah ngomongin masalah sosial media gitu kan, kita mau bikin engagement sosial media naik atau kayak video yang ada hooknya bagus itu pasti mereka nyarinya Gen Z. Karena kenapa? Kalau kita lihat juga agency sosial media sekarang ini itu rata-rata Gen Z semua isinya. Gen Z semua. Iya, karena mereka yang paling nguasain bidang itu. Karena mereka yang hampir 24 jam itu mantengin terus gitu. Dan itu merupakan hal yang sangat amat perlu ditanamkan juga sih sama generasi lainnya, bahwa Gen Z itu nggak selamanya buruk kayak yang tadi tuh. Karena kita tuh punya skill yang sangat amat dicari gitu. Karena kalau mau dibilang kayak agak minta maaf, beberapa generasi yang sudah mendahului kita ya, itu kadang-kadang juga agak kesulitan kalau mau beradaptasi dengan sosial media dan bla bla bla. Answernya ada di mana? Ada bareng kita nih. Makanya konsepnya harus kolaborasi ya. Yes, makanya jangan mengkotak-kotakkan generasi. Benar, itu kolaborasi itu penting banget gitu. Kalau ditanya klien besar yang sudah sempat dihandle dari Ahmad Chandi Production sendiri apa? Oke, kalau klien besar yang dari kita itu November kemarin ada dari Universitas Ciputra Surabaya, itu program studi DKV. Terus itu bikin apa? Video profile. Ya, itu bikin video company profile-nya. Company gitu. profile. Company profile-nya agak unik gitu, bukan yang ada narasi gitu, bukan ada yang voice over, tapi itu mau bercerita secara visual. Makanya namanya itu communicate visually nama videonya. Jadi itu main visual banget gitu. Terus kalau klien lainnya yang di Surabaya, masih Surabaya dulu, itu ada PT Sangat Damai Sejahtera. Itu PT Sanda lagi bikin video safety induction gitu. Terus kalau yang di Jakarta itu kita kan ada kerjasama bareng, ada 3D animation studio namanya Samfil. Nah, kita itu kerja bareng mereka untuk bikin beberapa video Panamorphic. Panamorphic itu video kayak kombinasi dari footage yang real dengan 3D. Gitu. Jadi kayak ada misalkan nih, ada lihat kan video yang ada pesawatnya tiba-tiba datang atau kayak gedungnya kebuka itu, tapi kan 3D kan. Nah, itu videonya yang kita bikin bareng sama Samfil itu. Skillnya berarti wow, itu sudah ada. Terus? Iya, dan itu bareng sama klien, ada dari Brimo, ada dari BRI ya, ada BRI Mobile, sama juga ada Panasonic gitu. Ada juga kalau nggak salah ada White Lab namanya, White Lab kalau nggak salah. Berarti cukup banyak ya klien yang sudah kalian punya ya? Iya, lumayan banyak untuk sekarang gitu. Tapi kita lagi masih mau gencar nyari nih gitu, termasuk kayak yang unik-unik nih, kayak misalkan di BWI kan ini kan kelas bisnis, kenapa butuh kayak video untuk skema bisnisnya gitu kan, dan juga yang lain-lain kita lagi coba masuk gitu sih. Nah, kalau akhirnya misalnya gini, klien tanya, kenapa kita harus memilih Ahmad Chandi Production? Yes, kenapa harus pilih Ahmad Chandi Production? Karena yang sering kita bilang itu kita lebih dari production house, lebih dari orang atau karyawan yang buat ngetik video. Karena kita itu mau buat sebuah video yang gak cuma bagus secara kualitas, tapi itu kita bisa mainin emosi dan juga nangkap emosinya si penonton. Karena kenapa? Karena yang kita ketahui atau kayak kita ngeliat research juga, ternyata emosi itu kalau kita terapkan dalam video itu bakal bikin orang yang nonton tuh lebih jauh untuk recall, lebih inget sama apa yang dinonton. Karena ada engagementnya kan. Betul. Nah, itu yang susah Wilson. Menurut saya tuh untuk membuat adanya engagement, ada apa ya, ikatan emosionalnya dengan suatu tontonan itu kan yang agak susah. Nah, cara ada tips triknya nggak? Tips and triknya kalau menurut saya sih, ini yang saya lagi lakuin ya, itu harus memperbanyak referensi. Gitu. Memperbanyak referensi itu referensi cerita, tulisan, novel maybe, atau mungkin film. Karena di situ kita bisa ngelihat nih orang-orang yang sudah di atas kita tuh kayak angle-angle ambil narik
yang menarik kayak gimana gitu. Terus ini yang paling gampang aja ya, nggak usah kayak kita langsung kayak belajar menulis dan apa, tapi yang paling gampang yang kedua itu adalah membaca apa? Membaca fiksi. Gitu. Ternyata membaca fiksi itu penting banget dan saya baru sadari baru sekarang gitu, karena bedanya membaca fiksi sama nonton film itu apa? Kalau kita nonton film itu kita kan selain mendengar narasi atau alur ceritanya, kita sudah ngelihat nih apa yang terjadi di layar, kayak mungkin dia naik mobil gitu. Tapi bayangkan kalau kita ngelihat sebuah skenario yang sama seperti di TV, tapi kita bukan lihat di televisi atau di bioskop, tapi kita baca. Ininya kita main, imajinasinya kita main gitu. Dan bahkan mungkin kalau saya baca satu fiksi dengan Prof Ronald baca satu fiksi yang sama, itu bisa jadi beda. Interpretasinya bisa beda. Interpretasinya itu bisa beda, dan itu sangat amat melatih yang namanya imajinasi dan kemampuan kita untuk memvisualisasikan sebuah cerita. Itu paling gampang. Nah, artinya pernah nggak dari tim ini kehabisan ide? Pernah, pasti kita kehabisan ide ya. Nah, solusinya apa? Solusinya seperti apa? Biasanya kita itu yang pasti, ini mungkin ada kayak cerita menarik ini ya. Jadi kalau misalnya kita habis cerita, kita mulailah mencari metode lain atau kayak media lain. Contohnya apa? Survei atau riset gitu kan ya. Jadi kita tanya orang-orang yang kira-kira akan jadi audience dari video yang nanti kita buat, dan kadang-kadang mereka bisa kasih insight yang kita nggak kepikiran gitu. Jadi kita tahu nih concernnya mereka, painnya mereka apa, dan ternyata apa yang mereka suka gitu. Ini namanya persona kalau di bisnis. Betul ya itu. Ya, ini. Nah kemudian Wilson, kalau ditanya budgetnya mahal nggak sih kalau Ahmad Candi ini? Oh, budgetnya mahal nggak ya? Biasanya relatif, affordable gitu kan. Iya, biasanya nih orang ngomong gampang kok ya. Tapi sebenarnya kalau orang mau tahu kayak yang udah gede-gede sama gede itu pasti mahal gitu. Tapi karena kita ini sangat menekankan kolaborasi ya, dan masih baru, kita itu sangat amat bisa berkolaborasi. Kita sangat open gitu. Tapi logikanya ya memang ada budget ya ada kualitas gitu kan. Betul, Jangan harapnya budgetnya rendah tapi mintanya yang kayak videonya Hollywood kayak gitu-gitu. Betul. Biasanya kalau kita itu startnya itu biasanya mungkin ya 5 itu sudah kayak bisa gitu. Dapat video. Iya, tapi 5 itu kadang-kadang kita bisa kayak oke, let's say kita ada mau kolaborasi nih gitu kan ya. Misalkan ya untuk bisa lebih affordable lagi, kita sangat amat bisa buat mau jangan cari. gitu, ntar kamu ditawar semua orang. Iya, siapa tahu menguntungkan tawarnya ya boleh lah. Nah, Wilson, kalau dari tim sendiri apakah pernah terjadi kayak konflik gitu, Wilson? Oh, pernah terjadi konflik. Cara mensolusikannya gimana? Wah, jadi kebetulan barusan ini saya kayak ngalamin konflik ya sama teman saya dalam situ gitu kan, ya masalah kayak performa dan kawan-kawannya, atau mungkin state di mana kita lagi nyari klien tapi susah dapetnya, itu kan bikin stres kan ya. Menurut saya yang benar-benar terjadi di organisasi dan terjadi yang sama di Ahmad Candi Production ini yang menyelesaikan itu adalah komunikasi. Maksudnya itu apa komunikasi? Ini mungkin komunikasi sangat amat receh atau kayak sudah banyak ngomong, tapi di saat dua atau lebih pihak yang ada konflik dan mereka bermediasi, berkomunikasi satu sama lain, agar satu sama lain ini paham nih satu state-nya si A kayak gimana dan B gimana, dan akhirnya mereka bisa cari jalan tengah, itu sangat amat membantu, sangat amat transformasional, dan konflik itu bisa dijadiin sebuah pembelajaran. Entah pembelajaran personal terhadap satu sama lain ataupun secara profesional untuk pekerjaan. Itu sangat amat membantu, Prof. Setuju banget. Harus ada komunikasi. Betul. Nah, Wilson, kalau ditanya siapa tokoh yang menginspirasi Wilson sampai dengan saat ini? Tokoh yang menginspirasi sampai sekarang ini. Bukan harus orang terkenal, bisa aja. Ternyata papa saya atau siapa kayak gitu-gitu. Siapa ya inspirasi saya ya? Diri sendiri. Sejauh ini saya enggak pernah satu orang yang saya idolakan ya, ada beberapa orang gitu ya yang kayak saya idolakan, tapi kalau mungkin sosok yang saya inspirasi itu siapa ya? Kalau bingung ya siapa yang saya inspirasi ya. Mungkin sejauh ini sih saya melakukan apa yang saya lakukan ini karena saya berkaca sama keluarga saya sih gitu. Keluarga saya, kenapa keluarga saya? Karena mungkin saya anak laki-laki yang pertama gitu kan, yang paling tua gitu. Punya tuntutan A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Jadi saya inspirasinya saya itu kayak yang mendorong motivasi saya itu ya. Wah, ini saya harus bekerja keras nih untuk keluarga, orang tua dan adik-adik gitu ya. Mungkin sekarang ini yang mendrive sih buat tapi sekarang ini. Drivennya positif. Iya, drivennya yang positif. Betul. Nah, kalau ditanya hal-hal apa yang bisa memotivasi para terutama Gen Z ya, untuk mereka tuh bisa berpikir lebih maju, berpikir lebih mau berusaha dan seterusnya, apa yang bisa dikomunikasikan? Yang buat Gen Z ya? Buat Gen Z. Yang paling pertama itu harus mulai aja dulu. Kata mulai dulu ini penting karena biasanya
kita itu menunda bilang besok dan sebagainya itu sampai nggak mulai. Padahal setelah kita kayak mulai aja dulu, kadang-kadang kita nggak sadar udah keterusan gitu. Mulai aja dulu itu yang paling penting. Pede dulu. Nggak usah harus ada modal dan kawan-kawan. Modal yang kompleks dan kawan-kawannya gitu. Yang pertama mulai dulu. Yang kedua, kita harus sadar diri gitu ya. Kadang-kadang kita harus sadar diri gitu. Kayak kadang-kadang Gen Z itu terlalu blaming kadang-kadang gitu. Tapi kita harus sadar diri. Sadar diri terhadap apa? Kita introspeksi lah. Apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan gitu loh. Dan yang ketiga, harus berani. Kenapa berani? Walaupun ada intimidasi ya buat teman-teman Gen Z di luar sana yang mungkin kayak takut ketemu sama generasi yang lain, tapi kita harus berani coba, dan kita harus jadi orang-orang yang mengubah pemikiran Gen Z ini ke arah yang lebih baik, positif. Ya itu aja sih. Luar biasa Wilson. Wilson, kalau mau kontak ke Candi Production. Oh oke, ke Ahmad Candi Production. Oke, paling gampang itu bisa dikontak lewat Instagram kita @acpmadeit. Ya. @acpmadeit. Ya, jadi tulisannya ACP Made Made it gitu. ACP Made it gitu. Oke, luar biasa. Ya. Terima kasih Wilson. Terima kasih Pak. Sesi yang sangat luar biasa. Kalau saya mengutipnya, hal yang menarik adalah value dari Ahmad Candi Production ya. Ada 3 berarti: mendengar, belajar, dan menciptakan. Yes. Mitra bisnis sekalian, ini adalah sesi yang sangat insightful buat saya. Semoga ini juga bisa menginspirasi buat teman-teman semua, terutama untuk para Gen Z. Saya Ronald. Saya Wilson. Sukses selalu untuk Anda.